Dok? Ya. Mulai ya? Kapan mulainya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda Sobat RSGPI, selamat siang. Terima kasih untuk yang telah bergabung di live IG kali ini, hari Jumat 28 Mei 2021 bersama saya Suster Eka. Hari ini saya akan memandu diskusi selama kurang lebih 60 menit ke depan. Kita akan membahas topik tentang kenali karies dan penanganannya. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, karena saya saat ini sudah bersama narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Indra Topanesa, yang sudah sangat berkompeten di bidangnya. Selamat siang, dokter. Apa kabar, dok? Ya, halo, dok. Siang, Suster Eka. Ya, selamat siang, Suster Eka. Terima kasih banyak ya, dok, sudah mau bergabung bersama kami untuk sharing mengenai kenali karies dan penanganannya. Baik, dok, sebelum kita diskusi bersama, saya sedikit bercerita mengenai profil beliau. Dr. Indra terkenal ramah dan penuh perhatian terhadap pasien-pasiennya. Betul begitu, dok? Halo, dok. Banyak fansnya ya, dok ya? Iya, amin ya Allah. Satu lagi, beliau juga merupakan dokter gigi umum yang sedang meneruskan studinya kalau nggak salah di Universitas Indonesia ya, dok ya? Yang sebentar lagi ya, insya Allah lulus, dok. Lagi tahun akhir ya, dok ya? Terima kasih Universitas Indonesia, terima kasih. Moga-moga doanya ya. Apa nih, dok? Ya. Oke, baiklah, dok. Sebelum kita mulai, saya mau menginformasikan kepada seluruh sobat RSGPI bahwa saat ini RSGPI sudah menyediakan beberapa layanan. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Geraha Permata Ibu memiliki layanan screening COVID seperti swab PCR dengan biaya 900.000, rapid test antigen dengan biaya 250.000, belum termasuk biaya admin dan penambahan surat keterangan sebesar 25.000. Layanan swab antigen dan PCR berlaku setiap hari Senin sampai Minggu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Pelayanan yang kedua, Rumah Sakit Geraha Permata Ibu memiliki layanan antar obat bernama Siap Antar Obat. Jadi untuk sobat GPI yang sudah berobat di rumah sakit kami tidak perlu antri di farmasi. Sobat GPI bisa langsung datang ke bagian informasi,
untuk diproses datanya dan obat akan kami kirim ke rumah Sobat GPI semua. Kenapa harus pakai layanan antar obat kami? Karena pastinya lebih mudah, lebih efektif, dan tanpa repot menunggu antrian. Satu lagi, layanan di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu yaitu polivaksinasi internasional dan poliimunisasi anak. Polivaksinasi internasional dan dikhususkan bagi Anda Sobat RSGPI yang memerlukan vaksinasi meningitis dan vaksinasi lainnya. Untuk layanan ini, kami telah resmi terdaftar dan memperoleh izin untuk mengeluarkan buku kuning dari Kemenkes dan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Serta untuk layanan poliklinik imunisasi, ruangannya terpisah dari perawatan pasien sakit. Begitu pula dengan proses pendaftaran serta pembayarannya. Jadi untuk ayah bunda yang memiliki bayi dan balita tidak perlu khawatir saat membawa putra-putrinya untuk vaksinasi di rumah sakit kami karena ruangannya terpisah. Wah, semakin beragam sekali ya pelayanan di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu ini. Untuk informasi lebih lanjut, ayah bunda bisa menghubungi di kolom komentar kami atau bisa melalui WA di 0813 8385 8385. Saya ulangi lagi ya, di 0813 8385 8385. Baik, seluruh Sobat GPI, pasti sudah banyak yang nggak sabar dengan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Indra. Tapi sebelum memulai materi ini, perlu diketahui untuk seluruh Sobat GPI bahwa jangan takut periksakan gigi di masa pandemi, karena rumah sakit telah berupaya untuk melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan pelayanan di rumah sakit, terutama pelayanan di poligiginya, yaitu diantaranya screening kesehatan awal saat Sobat GPI memasuki area rumah sakit, wajib menggunakan masker bedah, pembatasan pengunjung, penggunaan alat pelindung diri, menjaga jarak, alur pelayanan, penempatan perbedaan antara pasien yang dicurigai COVID dan non-COVID, cuci tangan dan etika batuk, menjaga kebersihan lingkungan oleh tim ahli kami. Dan untuk penerapan pelayanan di poligiginya sendiri, saat ini Poligigi menggunakan sistem perjanjian. Jadi sebelum Sobat GPI mau berobat ke Poligigi, harus dengan perjanjian terlebih dahulu melalui WA atau by phone ke rumah sakit. Setelah itu akan dilakukan screening awal oleh petugas medis mengenai kondisi gigi pasien, pembatasan kunjungan, jumlah orang yang di dalam ruang praktik hanya boleh 1 orang jika pasien lebih dari 15 tahun. Jika pasien anak hanya boleh didampingi oleh 1 pendamping. Serta para tenaga medis menggunakan alat pelindung diri untuk pelayanan di poligiginya. Dan setiap pergantian pasien akan dilakukan desinfeksi ruangan secara rutin. Oke, sangat aman sekali dan nyaman bukan pelayanan poligigi kami. Baik, Dokter Indra, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja Dok pembahasannya. Waktu dan tempat saya persilakan ya Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya untuk saya berbicara di sini. Pada hari ini saya akan sharing tentang karies dan cara penanganannya. Pembahasan tentang karies ini sangat menarik sekali karena sebenarnya karies itu adalah merupakan suatu permasalahan gigi dan mulut yang insidensi atau kasus yang terjadinya itu sangat tinggi, masih tertinggi dari permasalahan gigi dan mulut lainnya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas, sebelumnya kita sebaiknya mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karies gigi itu sendiri ya. Karies gigi itu ya kita sederhanakan arti definisi dari karies itu sendiri adalah lubang pada gigi. Nah, seperti yang kita ketahui gigi itu sendiri terbagi atas beberapa bagian dari enamel atau email. Kemudian bagian lebih dalamnya lagi ada dentin, dan di dalam gigi di bawah dentin itu terdapat kamar pulpa. Nah, bagian-bagian itu masing-masing memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, kalau kaitannya dengan yang tadi saya sebelumnya sampaikan, gigi berlubang tentunya memiliki tahapan ya. Tahapannya itu merusak tentunya biasanya dari bagian terluar dari gigi, yaitu enamel.
sebenarnya enamel atau email itu merupakan bagian terkeras dari gigi kita. Jadi kalau misalkan bagian terkerasnya saja sudah terjadi kerusakan, maka progresivitasnya akan semakin cepat ketika gigi tersebut sudah berlubang. Nah, selanjutnya mungkin ketika kita berlubang mencapai email itu kita tidak merasakan apa-apa ya, karena memang di situ belum menimbulkan rasa sensitif, ngilu ataupun sakit apalagi. Nah, baru ketika gigi kita berlubang lebih dalam lagi sampai akhirnya mengenai dentin, di mana dentin itu memiliki yang namanya tubulus atau pori-pori berisi bagian yang dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif karena di bawahnya ada syaraf di dalam pulpanya itu, dia dapat rangsangan yang timbul itu bisa diteruskan kepada syarafnya. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah diciptakan dengan sangat canggih ya. Jadi kalau ternyata ada sesuatu hal yang nggak baik, ada sesuatu hal yang salah, tubuh kita tuh sebenarnya sudah memberikan respon. Nah, tolong ini udah terasa ngilu, udah terasa mulai nggak enak. Nah itu sebaiknya segera ditangani. Nah, sayangnya ya kalau orang Indonesia itu kan kebanyakan mengatakan kalau sakit jangan dirasa-rasa, biasanya seperti itu. Jadi itu adalah hal yang kontraproduktif menurut saya, karena sebenarnya justru seperti itu ketika dia karies email atau karies dentin, ketika kita segera melakukan perawatan pada gigi tersebut, maka penjelarannya akan berhenti sampai di situ. Nah, kalau berbeda lagi ketika giginya nanti sudah berlubang mencapai ke syarafnya, berada di kamar pulpa, maka giginya akan terasa sakit. Dan juga tentunya nantinya perawatan yang perlu dilakukan itu akan semakin kompleks dan juga memakan waktu dan biaya yang lebih besar lagi. Seperti itu kira-kira garis besarnya. Nah, selanjutnya yang ingin saya bahas di sini atau sharing itu adalah penyebabnya. Penyebab kenapa sih gigi kita kok bisa berlubang? Terutama penyebab utamanya tentunya biasanya disebabkan oleh plak. Plak di sini sebenarnya bisa ya kita bersihkan dengan cara mekanis sehari-hari, yaitu kita kenal sebagai upaya kita untuk menyikat gigi. Nah, plak itu kenapa sih bisa menyebabkan gigi kita berlubang? Itu akibat di plak tersebut terdapat bakteri tentunya. Bakteri ini menimbulkan suasana asam, di mana kalau di gigi kita itu tersusun atas mineral-mineral yang membuat gigi kita kuat. Nah, setelah kalau misalkan bakteri-bakteri itu mengeluarkan asam, akhirnya mineral-mineral yang berada di dalam gigi kita, bagian-bagian yang tadi saya sebutkan, itu terlepas. Sehingga kita sebut sebagai demineralisasi. Gitu. Jadi, akhirnya kalau kita juga sebenarnya di dalam mulut ada proses yang namanya remineralisasi, seperti penggunaan fluor pada sikat gigi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau faktor remineralisasinya lebih kecil daripada demineralisasinya, maka sedikit demi sedikit gigi tersebut akan mengalami lubang. Sederhananya sih seperti itu kira-kira. Selanjutnya ke tahapan perawatan. Sederhananya, kalau misalkan gigi kita berlubang, tadi sudah sempat saya singgung sebenarnya, kalau gigi itu intinya tidak mencapai saluran akar, nah kita itu bisa mempertahankan gigi kita tetap vital, tetap hidup. Karena gigi itu memiliki syaraf dan pembuluh darah di dalam giginya, di dalam gigi itu sendiri, itu memiliki fungsi ya. Sederhananya seperti ini, kalau misalkan pembuluh darah ya tentunya ngebawain darah. Darah itu adalah nutrisi bagi tubuh kita. Nah, kalau gigi sebagai organ itu juga dinutrisi dengan suplai darah tersebut. Nah, ketika misalkan gigi tersebut berlubang, akhirnya invasi bakteri masuk ke dalam kamar pulpa yang berisikan tadi pembuluh darah dan syaraf, akhirnya membuat giginya pertama tentu saja menjadi sakit. Nah, udah nggak enak, kita ngalamin rasa sakit yang
mungkin teman-teman sekalian kalau pernah ngalamin sakit gigi rasanya lumayan aduhai ya. Jadi kalau misalkan sangat disayangkan sekali kalau kita membiarkan gigi kita kerusakannya terus berlanjut sampai akhirnya berlubang mencapai syarafnya. Nah, terus upaya untuk menangani gigi yang sudah terlanjur berlubang mencapai saluran akar itu perlu ditangani dengan cara yang bukan tidak mudah ya, cukup rumit. Karena pertama saluran akarnya itu harus dibersihkan. Harus dibersihkan di mana saluran akar itu merupakan saluran-saluran yang amat kecil. Jadi kalau kita membersihkannya itu cukup sulit dalam melakukan perawatan tersebut. Dan juga tentunya terdapat penurunan kemampuan dari gigi setelah gigi tersebut tidak memiliki syaraf dan pembuluh darah lagi. Sebelumnya tadi saya sempat katakan tidak memiliki pembuluh darah tentunya tidak disuplai oleh darah. Tentunya artinya tidak dinutrisi lagi oleh tubuh. Sehingga gigi tersebut kekuatannya akan menurun gitu. Dan seiring kalau misalkan kerusakannya menjadi jauh lebih besar lagi, ya tentunya gigi tersebut bisa jadi menjadi kategori gigi yang tidak dapat dipertahankan. Nah, akhirnya terpaksa dilakukan pencabutan. Nah, selanjutnya kalau misalkan gigi tersebut terpaksa dicabut, nah itu masalahnya akan lebih kompleks lagi gitu. Ya, pada intinya saya ingin menekankan satu hal di sini. Ketika terjadi kerusakan, itu sebaiknya segeralah untuk ditangani karena semakin besar akan semakin kompleks perawatannya. Seperti itu. Contoh, apalagi tadi kalau sudah terpaksa dilakukan pencabutan itu amat sangat sayang sekali ya. Jadi nanti gigi tetangganya bisa jadi miring, gigi antagonisnya yang lawannya bisa turun ke bawah gitu, dan terpaksa gigi tersebut dibuatkan gigi palsu gitu. Yang kalau misalkan gigi palsu itu juga biayanya lebih besar lagi daripada kita lakukan penambalan sederhana ketika gigi tersebut berlubang baru saja mencapai MF ataupun denimal. Oke, kira-kira gambaran besarnya dari karies itu sendiri kira-kira seperti itu. Saya berupaya untuk mensederhanakan saja ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan kembali kepada Mbak Eka ya sebelumnya. Silakan Mbak Eka. Terima kasih. Oke. Jadi lumayan panjang ya dok ya untuk proses karies juga. Jadi sebelum membesar, sebelum mendalam, sebaiknya harus dilakukan perawatan secara dini ya dok ya. Iya betul, betul sekali. Semakin sederhana, semakin dini, tentunya semakin sederhana perawatan yang kita lakukan. Kita sekarang lagi zamannya yang kita kenal menuju ke minimal invasif, atau apapun yang dilakukan perawatan itu kita lakukan seminimal mungkin kepada pasien. Karena minimal itu apa? Lebih kepada struktur aslinya, tentunya lebih hemat biaya juga gitu, dan juga itu tujuan akhir daripada perawatan itu apa sih? Lebih tahan lama, lebih kuat, atau dalam bahasa kedokterannya itu prognosisnya lebih baik dibandingkan kalau misalkan kerusakannya lebih besar, kira-kira seperti itu. Kayak contoh gambar yang satu ini ya dok ya, kita ada satu contoh perawatan karies yang kebetulan ini hasil pengerjaannya dokter Indra ya. Ya. Bisa dilihat bersama-sama ya. Ada contoh dari kasus karies gigi yang saya tangani. Mungkin teman-teman semuanya bisa lihat di situ kariesnya tuh kecil ya, gitu kan? Kalau dilihat, lubang saya kecil nih, gitu. Nah, itu penting juga ya. Artinya begini, sebagai dokter, kami itu wajib untuk mengedukasi pasien agar supaya memberikan manfaat lebih, karena kita itu tidak hanya ingin sekedar untuk mengobati, tapi juga ingin itu manfaat lebihnya itu adalah edukasi agar pasien itu bisa menjaga dan mempromot kesehatannya sendiri tentunya. Nah, dengan lubang yang sekecil itu kita tidak tahu bahwa ternyata di bawahnya itu ada karies yang besar.
Itu kenapa sih bisa terjadinya seperti itu? Karena kan tadi saya sempat katakan ya, enamel atau email itu kan keras. Jadi ketika dia tertembus atau terjadi kerusakan, mungkin dia tidak terlalu luas kerusakannya karena dia keras. Tapi begitu dia sudah terpenetrasi atau tertembus oleh bakteri, masuk di dalamnya, ada kerusakan lanjutan di dalam dentinnya. Dentinnya itu membentuk seperti seolah-olah seperti gua lah gitu. Jadi membesar di dalam dan kita tidak bisa lihat kalau secara visual. Nah, tubuh kita tuh udah bilang, aduh ini udah kerasa nih, ngilu nih, tolong dong saya pengen ditambal gitu. Kalau gigi bisa ngomong mungkin ya, karena ngilu itu sebenarnya juga bukan yang nggak mengganggu loh. Hebatnya kita tuh karena prinsip kalau sakit jangan dirasa-rasa mungkin ya. Jadi itu dibiarkan sampai akhirnya dalam. Nah, tapi kalau di dalam kasus ini bagusnya pasiennya tidak membiarkan hal tersebut lebih lanjut. Dia merasa ngilu dan datang ke kami tangani, dapat dilihat bersama-sama tahapan yang dilakukan dalam perawatannya. Itu diantaranya pertama adalah membuang seluruh jaringan yang rusak. Nah, di situ ada gambar ketika giginya sudah dilakukan pembuangan jaringan yang rusak, itu menjadi lubang yang cukup besar ya, gitu. Nah, terus sebenarnya ada beberapa tindakan yang kita tidak gambarkan di situ, tidak kita take gambarnya. Jadi karena lubangnya cukup besar, jadi kita berikan lapisan pelindung untuk pulpa atau saluran akar di dalamnya. Itu karena pulpa itu sensitif dengan rangsangan termal atau panas dingin atau apalagi sudah terdapat invasi bakteri tadi kan dalam plak itu pasti tentunya terdapat bakteri, itu bisa menyebabkan inflamasi. Jadi kalau misalkan karyasnya cukup dalam, itu diberikan namanya bahan pelindung atau cupping pulpa. Tapi pada intinya pada perawatan tersebut gigi tersebut selamat. Selamatnya itu apa sih? Karena bertahan vitalitas daripada giginya itu kita bisa pertahankan juga. Jadi istilahnya gini, kalau misalkan ternyata gigi itu kasarnya, kita terdapat kerusakan di ujung jari kita ya, udah nggak bisa diselamatin jari kita ini, ya udahlah kita potong di jarinya aja, ujung jarinya aja. Kalau misalkan ternyata kita harus amputasi tangannya karena kerusakan tangannya, kita tangannya aja, jangan terlalu ekspansif gitu. Jadi kalau misalkan berlubang kecil, pasien juga kalau nggak diedukasi bisa saja, nggak dok, saya pokoknya pengennya dicabut, saya nggak pengen gigi saya itu sakit lagi. Ya betul, gigi itu kalau misalkan tidak ada giginya ya gimana kita mau sakit gigi ya, betul juga sih. Tapi kalau misalkan giginya kita, ya ibaratnya seperti yang tadi saya katakan, saya sebenarnya jarinya aja yang harusnya dipotong, tapi tangannya akhirnya diamputasi seluruhnya, itu kan hal yang sangat konyol. Itu jadi kita menambah masalah, bukannya mengatasi seperti itu. Nah, balik lagi, tapi kita fokus lagi pada kasus ini. Kasus ini merupakan kasus yang sangat bagus karena kita bisa tangani, lalu kita pertahankan vitalitas giginya tetap hidup, tetap sehat, tetap kuat, dan mungkin kalau dilihat dari segi estetik ya, walaupun ini gigi belakang, kemajuan teknologi dalam ilmu kedokteran itu sudah sangat maju ya menurut saya. Itu banyak sekali penemuan-penemuan yang berkembang dan terus berkembang lagi. Itu kita bisa memberikan penambalan itu yang cukup estetik menurut saya. Jadi walaupun giginya gigi belakang, barangkali pasien kita itu ya nggak tahu penyanyi atau apa yang kalau ngobrol atau buka mulut public figure gitu ya, kalau buka mulut harus kelihatan juga gigi belakangnya, kita harus berikan tambahan yang cukup estetik karena itu juga merupakan faktor kepuasan untuk pasien, karena kita juga selain menangani permasalahan utamanya, tentunya kita ingin memberikan juga yang terbaik untuk pasien-pasien kita gitu kira-kira ya. Ini hasil tambahan dokter ya, lumayan keren juga ya dok ya. Saya pikir ini gigi aslinya pasien loh dok. Nah itu aktornya dibalik sebenarnya. Oh ya dok, satu lagi, kalau misalnya nih kariesnya sudah sampai pulpa, perawatannya itu gimana nih dok? Ya kebetulan itu
sejalan dengan spesialisasi yang sedang saya ambil ya, itu tentang perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar itu sendiri punya spesialisasinya sendiri, itu kita sebut sebagai endodontis. Endodontis itu dalam melakukan suatu perawatan saluran akar adalah hal yang sebenarnya itu ya, kategorinya adalah suatu hal keterpaksaan ya, karena giginya sudah terlanjur mencapai saluran akar, kita terpaksa untuk melakukan perawatan saluran akar yang inti dari perawatannya itu adalah terdapat dua hal, yaitu adalah pembersihan saluran akar. Jadi bisa dibayangkan kalau di dalam saluran akarnya itu sudah terlanjur masuk bakteri, sudah terlanjur kotor, kita hanya menangani bagian mahkotanya saja, dibersihkan lalu ditutup, nah kebayang ada bakteri yang terjebak di dalam saluran akarnya dan tentunya pasti akan menimbulkan permasalahan yang malah giginya menjadi sakit, bengkak, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus melakukan suatu perawatan. Nah, balik lagi, intinya adalah pembersihan dari saluran akarnya. Dibersihkan sampai benar-benar bersih dengan metode yang cukup rumit kalau saya bilang, lalu kita lakukan pengisian. Tujuannya apa? Setelah dibersihkan itu agar tidak terkontaminasi kembali atau terjadi reinfeksi dari bakteri, dilakukan pengisian. Nah, selanjutnya setelah dilakukan suatu perawatan saluran akar, gigi tersebut kan terjadi kompensasi ya dari segi durability ataupun kekuatannya, sehingga biasanya gigi yang sudah dilakukan suatu perawatan saluran akar itu selalu diikuti dengan restorasi atau giginya kembali dipulihkan dengan menggunakan restorasi indirect atau berupa mahkota tiruan. Kira-kira seperti itu. Nah, kembalilah gigi tersebut menjadi gigi yang berfungsi ya, berfungsi fungsional baik, namun dia sudah tidak memiliki lagi syaraf dan pembuluh darah gitu. Kira-kira seperti itu. Ini seperti yang video yang sedang ditampilkan ya dok ya, untuk perawatan saluran akarnya itu ya dok ya? Iya, saya nggak bisa lihat videonya ya. Oh, sebentar. Oke. Ya. Sebentar dok, masalah sinyal dok. Ini ya yang dari hostnya kan dari rumah sakit Permata itu. Iya, ini materinya dokter ya. Terutama saya ingin ada sedikit tambahan kalau di masa pandemi ini ya. Pandemi ini tentunya kita banyak sekali menggunakan masker gitu. Dan penggunaan masker itu membuat kita menjadi berkurang juga ini untuk konsumsi air minumnya gitu, sehingga gimana itu kasus gigi itu sepertinya semakin meningkat. Pertama disebabkan karena itu, kedua juga disebabkan karena kekhawatiran pasien untuk datang ke dokter gigi ya. Tadi sempat Mbak Eka sampaikan itu hal yang benar sekali. Sebaiknya jangan takut untuk datang untuk melakukan suatu perawatan. Kaitannya sama untuk jangan penanganan sedini mungkin itu sangat penting soalnya. Jadi kalau sudah terlalu lanjut parah itu kan jadinya lebih rumit ya perawatannya. Itu sedangkan kita di rumah sakit sudah banyak sekali mengupayakan untuk safety daripada pasien kita. Kita juga tidak ingin malah nanti membahayakan pasien. Kira-kira seperti itu. Gimana mereka sudah mulai dok videonya dok, boleh tolong dijelaskan dok? Iya, kalau saya belum bisa lihat sih soalnya. Ini di yang ada videonya. Tapi saya kan ada filenya ya, saya bisa putar sini. Ya, ada endodontic treatment ini, atau kita bahasa Inggrisnya itu ada root canal treatment. Seperti yang tadi saya sempat katakan, kalau terpaksa ya kita lakukan suatu perawatan
saluran akar yang alasannya adalah ketika gigi itu berlubang mencapai saluran akar. Jadi kita akan lakukan perawatan pembersihan saluran akar. Nah, di yang saya perawatan saluran akar yang saya lakukan itu selalu menggunakan rubber dam ya. Rubber dam ini adalah karet untuk mengisolasi daerah gigi yang sedang kita kerjakan. Nah, di situ rubber dam ini kita kan sebenarnya perawatan saluran akar itu kan adalah operatif dentistry, itu kan operasi maksudnya ya, kita melakukan operasi pada gigi tersebut. Nah, seperti pada umumnya operasi-operasi yang lain, dia itu membutuhkan area yang steril. Jadi kita kalau mau bersihkan ya kita harus area yang kita lakukan pembersihan itu harus diupayakan sesteril mungkin. Nah, itu bisa mendukung sekali perawatan yang kita lakukan. Nah, sederhananya ya ini, gigi yang yang sudah terlanjur infeksi dibersihkan dengan menggunakan file-file, saluran akarnya diangkat sampai bersih, lalu infeksinya setelah dilakukan pengisian, infeksi yang terjadi di luar giginya itu pun bisa ikutan menjadi teratasi gitu, karena sifatnya dia adalah sumber infeksinya dari si saluran akar. Maka nanti ketika saluran akarnya sudah dibersihkan, jaringan di sekitar giginya pun akan ikut menjadi sehat kalau vokal infeksinya memang dari gigi. Nah, itu contohnya kayak teman-teman pernah mengalami kalau barangkali giginya berlubang sudah cukup besar sampai kena saluran akar, terus gigi tersebut mengalami bengkak ya gitu. Kenapa bengkaknya bisa hilang? Kalau giginya sudah selesai dilakukan perawatan. Hubungannya sebab akibat. Ketika hubungan kausalitasnya diputus, maka penyebab akibatnya itu akan bisa kita hilangkan juga. Kira-kira seperti itu. Oke. Satu lagi untuk perawatan saluran akar sendiri ini dok, ini yang harus beberapa kali kunjungan itu ya dok ya? Ya, perawatan saluran akar itu sebenarnya kalau dengan segala macam kemajuan yang kita ini ya dalam ilmu kedokteran gigi itu sudah banyak mendukung kemudahan tentunya ya, kemudahan dan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Salah satunya tadi ya penggunaan rubber dam. Dengan penggunaan rubber dam itu karena dia giginya terisolasi, jadi kalau kita membersihkan saluran akar itu kan menggunakan cairan desinfeksi. Cairan desinfeksi itu biasanya natrium hipochloride. Nah, atau NaOCl atau Biclean yang kita tahu bahasa ininya memiliki bahan yang sama. Artinya bukan kita menggunakan Biclean, tapi dengan larutan tersebut itu dapat mendesinfeksi saluran akar. Itu merupakan larutan yang paling umum dipergunakan. Nah, kita bisa bayangkan ya kalau misalkan cairan tersebut keluar dari masuk ke dalam mulut, tentunya rasanya pertama ya nggak enak, kedua ya juga bukan hal yang baik sampai kalau tertelan. Dan penggunaan rubber dam ini dapat dengan rubber dam kita bisa aman. Pertama, kita tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Kedua, konsentrasi yang dipergunakan itu bisa lebih tinggi. Dan kaitan langsungnya itu bisa juga mempercepat pembersihan gitu. Nah, ya, sebenarnya dalam satu kunjungan itu idealnya tidak lebih dari 1 jam atau mungkin barangkali lebih sedikit ya. Nah, kalau misalkan dalam kondisi saat ini itu perawatannya bisa menjadi bahkan sekali kalau untuk kasus-kasus yang mudah gitu. Perawatan saluran akar yang dulunya tuh terkenal perawatan yang bolak-balik, sekarang bisa dilakukan dalam 1 kali kunjungan atau kita sebutnya sebagai one visit endodontic. Tapi itu juga hal yang tergantung ya, kita tidak terpatok dengan banyaknya kunjungan karena memang yang terpenting adalah hasil yang maksimal gitu. Ketika kita mendapatkan gigi belakang yang saluran akarnya itu rumit,
juga kita kesulitan dalam melakukan pembersihan, ya selama pembersihan maksimalnya belum terpenuhi, tentunya kita tidak dapat lakukan pengisian. Artinya perawatannya belum dapat kita selesaikan. Kira-kira seperti itu, tapi tentunya sudah sangat progres dari perawatan saluran akar ini sudah sangat advance sekali saat ini dengan penggunaan juga yang kita itu saya sebutkan yang kita miliki aja ya di rumah sakit. Ada alat materi itu file yang dipergunakan untuk melakukan pembersihan saluran akar itu dengan mesin, jadinya kita bisa bekerja lebih cepat. Juga sudah disediakan juga rubber dam yang tadi saya sudah sebutkan. Tuh. Ada juga beberapa dari kita sudah menggunakan mikroskop bahkan untuk meningkatkan keberhasilan tentunya atau hasil yang lebih maksimal dari perawatan yang kita berikan. Ya, baik Kak. Perawatan gigi itu lumayan banyak tahapannya, tapi kalau dilakukan dengan baik, hasilnya juga pastinya baik untuk jangka waktu yang panjang ya dok ya. Iya, itu yang paling kita harapkan. Oke nih dok, menarik banget penjelasan dari dokter. Sampai banyak banget nih dok yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaan buat dokter. Mohon dijawab ya dok ya. Yang pertama dari Ahmad Tawang, untuk pasien anak saat usia berapa dok yang tepat dikenalkan untuk ke dokter gigi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk itu pertanyaan yang sering sekali disampaikan oleh pasien ataupun masyarakat pada umumnya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk kita membawa anak kita ke dokter gigi? Sebenarnya yang saya ingin tekankan di sini adalah pertama, ketika gigi pasien itu anak kita itu sudah tumbuh giginya, itu sudah perlu kita lakukan edukasi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Pertama itu. Kedua, kapan ke dokter giginya? Kalau kita mengikuti saran dari dokter gigi pada umumnya itu setiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan. Itu adalah kaitannya dengan karena kerusakan itu kadang tidak dapat dideteksi dengan mudah oleh pasiennya sendiri ataupun orang tua dari pasien. Itu. Jadi kapan untuk kita melakukan kontrol? Ya ketika pasiennya itu sudah punya gigi. Sudah punya gigi, ya kita sarankan sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Cuma gini, kalau sedang lagi masa pandemi, kita lebih terfokus terhadap penanganan yang memang sifatnya urgent, gitu, kuratif. Kalau misalkan kontrol dan lain sebagainya, kita ya inilah kesempatan-kesempatan seperti yang kita sedang lakukan sekarang ini adalah agar upaya untuk mengedukasi atau meningkatkan kesadaran pasien untuk memelihara sifatnya, menjaga agar tidak terjadi kerusakan. Pada intinya, kembali seperti yang tadi pertama kali saya sampaikan, ketika kita menjaga agar tidak terjadi kerusakan, maka sebenarnya tidak akan timbul permasalahan-permasalahan yang rumit. Nah, ketika memang sudah terjadi, kita benar temukan ada gigi yang berlubang, ada permasalahan gusi yang bengkak pada anak kita, yaitu harus dibawa. Kenapa? Karena pada bidang kita ini bukan penyakit yang akan selesai dengan pemberian obat, atau bahkan mungkin sekarang ketika awal-awal pandemi itu telemedicine barangkali bisa menangani atau menunda lah. Nah ini nggak bisa karena lubang itu yang nggak bakalan hilang dengan diberikan obat. Yang diperlukan adalah tindakan langsung seperti contohnya penambalan. Kira-kira seperti itu. Semoga jawaban saya sudah cukup menjelaskan. Terima kasih. Lanjut dok, dari Roni. Siang dok, saya Roni, usia 34 tahun. Saya mengalami gigi berlubang dan sudah lama.
Sekarang lubangnya sudah besar, rasa sakitnya sudah tidak terasa, tapi saya masih merasakan linu. Apakah sudah boleh dicabut atau bahaya nggak dok untuk gigi berlubang itu? Ya, baik. Karena gigi itu ada fasenya ya, permasalahan gigi dan mulut itu ada fasenya. Pertama tadi yang saya sampaikan, kalau dia berlubang mencapai dentin, dia baru menyebabkan rasa ngilu. Dan pertama kali gigi tersebut kena menebalnya, itu pertama kali kita merasakan sakit. Sakit yang dikarakteristikan atau khasnya adalah ketika kita tidur, kita sampai nggak bisa tidur gitu. Dan harus minum obat, dan kadang obat itu juga tidak menangani keluhan yang kita rasakan. Nah itu pertama kali gigi itu berlubang kena syarafnya. Nah itu kita sebut sebagai fase akut. Nah penyakit itu kita kenal ada kurvanya ya, ketika dia meningkat itu menjadi fase akut, dan lama-kelamaan bahkan tidak diberikan obat sama sekalipun itu akan menjadi fase kronis gitu. Dan terus karena itu sebuah kurva, dia akan menaik lagi menjadi akut, balik lagi menjadi kronis. Nah bayangkan apakah kita membiarkan gigi kita, apa kehidupan kita itu mengalami permasalahan yang kayaknya nggak selesai-selesai gitu, padahal kalau ditangani ya selesai harusnya gitu. Ya gigi saya ini udah nggak sakit lagi nih dok. Iya betul, gigi kita itu bisa tidak terasa sakit walaupun berlubang. Kenapa? Karena giginya sudah mati. Dan kalau gigi mengalami saluran akarnya sudah mati, giginya mati, maka itu akan berubah menjadi gigi yang menjadi sumber infeksi. Nah, seperti tadi sempat digambarkan struktur gigi, ya, dan terdapat saluran akar. Saluran akar yang menuju ke batang syaraf dan pembuluh darah yang ada di sekitar mulut. Nah, kalau gigi kita menjadi sumber infeksi, itu sebenarnya bisa bakteri atau sumber infeksi bisa tubuh. Dengan cara bagaimana? Karena kita kan di dalam tubuh kita secara keseluruhan kita pasti punya namanya pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah itu tujuannya adalah seluruhnya ke jantung. Nah, kalau misalkan kita punya sumber infeksi di dalam mulut, apakah itu dari gigi yang berlubang dan mati, itu bisa dibawa, bakterinya bisa ngikut sama pembuluh darahnya, tujuannya ke jantung, dan menimbulkan permasalahan di bagian lain, yaitu jantungnya, atau dari jantung dipompa lagi ke bagian tubuh yang lain lagi. Itu terjadi penyebaran. Dan tentunya kita tidak inginkan hal tersebut. Mungkin tidak disadari oleh pasiennya. Karena pertama, faktor utamanya kita memiliki daya tahan tubuh. Jadi kalau kita ada yang menyerang, ya kita belum tentu ngerasain sakitnya, tapi serangannya itu terjadi, gitu. Jadi bisa tidak disadari, gitu. Dan manusia itu tidak ada satupun yang memiliki daya tahan tubuh yang terus tinggi. Akan ada. Jadi ada saatnya ketika kita ngedrop, nah saat itulah timbul masalah-masalah, giginya jadi bengkak, giginya jadi sakit, gitu. Dan solusinya gimana? Tadi sempat ditanyakan terakhir, apa yang harus dilakukan? Kita lihat lagi dulu ya, kerusakannya sampai di mana. Kategori giginya itu bisa berlubang, udah masih bisa. Intinya ada dua, giginya masih bisa dirawatkah atau giginya terpaksa dilakukan pencabutan. Karena kalau giginya sudah kerusakannya terlalu besar, juga kita tidak ingin memaksakan gigi tersebut untuk dilakukan suatu perawatan yang nanti hanya akan membuang waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pasien, gitu. Jadi harus ada tindakan pada gigi tersebut. Bahaya atau tidak? Ya bahaya kalau tidak ditangani, gitu. Bahayanya apa? Seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Kira-kira. Jadi untuk Bapak Roni perlu dicek ya dok ya ke kuali gigi. Ya, kita betul. langsung dengan dokter Indra. Jadi bisa dilihat giginya ini masih bisa dipertahankan atau tidak ya dok ya. Jangan buru-buru minta dicabut begitu. Iya, kerusakan gigi yang masih bisa dipertahankan, lalu dilakukan suatu pencabutan, itu adalah suatu kerugian. Karena apa? Karena giginya kalau misalkan dicabut, terpaksa dilakukan pembuatan gigi palsu. Apakah itu gigi palsu lepasan, apakah gigi palsu permanen, yang biayanya jelas jauh lebih besar daripada jika dilakukan perawatan pada gigi tersebut. Gitu. Dan jadi juga kalau giginya gigi asli kan lebih enak ya. Bagaimanapun se-advance-nya gigi palsu, itu tidak lebih nyaman daripada gigi aslinya sendiri. Seperti itu kira-kira.
Siap, Dok. Jadi untuk Bapak Roni ditunggu kunjungannya ke Poli Gigi ya, Dok ya. Selanjutnya nih, Dok, ada lagi pertanyaan dari Meliana Fitri. Untuk bayi batita yang masih minum sufor tengah malam, bagaimana cara mencegahnya supaya tidak terjadi karies, Dok? Padahal rutin sikat gigi di saat mandi pagi dan sore. Jadi pas mandi, Dok, sikat giginya. Ya, ini jatuhnya adalah ke kebiasaan ya, karena banyak tentunya kalau anak kita diberikan minum susu, terus akhirnya dia tidur itu kan jadinya mudah gitu dia tidurnya. Itu balik lagi saya tekankan adalah suatu kebiasaan, karena Pak ya, anak itu sendiri tidak akan kekurangan nutrisi. Kalau tujuannya adalah memberikan susu untuk tujuannya adalah menutrisi anak tersebut gitu. Ya kan kita bisa berikan ketika dia bangun sebenarnya. Tujuannya hanya kalau saya lihat adalah agar anak tersebut mudah tidur. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya kita rubah adalah perilaku atau kebiasaannya. Karena balik lagi, karena kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa kan. Gitu. Bisa pertama-tama kita lakukan penggantian susu tersebut dengan air putih. Tapi ya memang yang saya sampaikan itu tidak semudah apa yang kita lakukan gitu. Apalagi anak kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk ibu-ibu yang mungkin akan memiliki anak dan anaknya masih belum memiliki kebiasaan tersebut, pertama tentunya dicegah. Jangan dibiasakan dulu dari awal, jangan dibiasakan. Karena bagaimanapun kita menjaga merawat gigi kita untuk melakukan penyikatan dan lain sebagainya. Ketika tidur kita mendot susu dan maka akan ada susu yang tergenang di gigi kita. Jadi gigi itu kayak digenangi oleh cairan yang kayak nutrisi untuk bakterinya. Jadi kalau itu air liur itu stagnan ya. Jadi proteksi dari tubuh kita itu kan air liur merupakan satu komponen yang penting untuk proteksi dari karies. Itu banyak sekali. Kalau itu pembahasan tentang air liurnya sendiri akan panjang. Namun kalau intinya ketika tidur itu kita defense-nya lebih kurang gitu karena air liurnya stagnan, tidak mengalir. Nah, terus kalau misalkan dikasih lagi sama susu, tentunya pasti akan rusak. Intinya sih seperti itu. Sekuat apapun giginya pasti akan rusak. Karakteristik kerusakannya itu sangat umum. Jadi rusaknya semuanya. Semua gigi depannya yang kita sebut sebagai rampan karies. Gitu. Nah, untuk mencegahnya bagaimana? Jangan dikasih susu. Jangan kalau tidur itu minum susu. Karena itu merupakan suatu kebiasaan yang buruk. Bagaimana caranya? Tentu tidak mudah, Bu. Saya pun tahu bagaimana sulitnya kalau memang sudah menjadi suatu kebiasaan. Sedikit demi sedikit, perlahan-lahan diganti mungkin dengan air putih gitu sedikit-sedikit, mungkin sehari biasanya setiap hari, mungkin hari ini enggak gitu, diupayakan. Tapi bagaimanapun adalah apa ketetapan hati kita untuk menjalankan hal tersebut. Kan pasti anaknya nangis ya, pasti pusing sekali, tapi ya itu yang namanya demi anak kita akan lakukan seharusnya ya Bu ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih, Dok. Lanjut lagi ya, Dok ya. Pertanyaan dari M. Sainti. Assalamualaikum, Dok. Gigi geraham berlubang pada usia 8 tahun, apakah bisa tumbuh lagi? Terima kasih sebelumnya, Dok. Gimana pertanyaannya? Gigi berlubang pada umur 8 tahun. Ya, gigi gerahamnya kurang tahu nih, Dok, gigi susu atau gigi permanen yang berlubang, usianya 8 tahun. Kira-kira bisa tumbuh lagi atau enggak, Dok? Ya, baik. Pada gigi ketika anak usia 8 tahun, itu adalah periode gigi bercampur ya kita sebutnya. Jadi di dalam mulutnya itu ada geraham susu, ada juga geraham yang permanen. Nah, di sini saya tidak ingin mempermasalahkan apakah gigi tersebut gigi busuk ataupun gigi permanen, karena mau kedua giginya sebaiknya dilakukan perawatan gitu. Jadi gigi susu sendiri memiliki fungsi, gigi permanen apalagi tidak tergantikan. Gitu. Kalau kita hitung dari gigi depan itu mudah ya. Jadi untuk menghitungnya gigi ke-6 kita adalah gigi permanen. Gitu. Yang
muncul ketika 6 tahun. Gigi geraham permanen pertama yang paling tua, yang paling pertama kali muncul adalah gigi nomor 6 gitu. Kalau di nomor 5 dan nomor 4 berarti giginya gigi geraham bungsu. Nah, kalau gigi geraham bungsu yang berlubang dan dibiarkan, ini adalah arah pertanyaannya adalah apakah nanti gigi tersebut digantikan kan? Ya betul, digantikan. Tapi kalau misalkan pun gigi tersebut kerusakannya terjadi lalu dibiarkan dan terpaksa dilakukan pencabutan, gigi tersebut adalah kita sebut sebagai prematur loss. Nah, gigi geraham bungsu itu sendiri memiliki fungsi di mana gigi anak-anak dengan masa-masa seperti itu adalah masa-masa tumbuh kembang, pastinya kita semua tahu. Dan masa tumbuh kembang itu membutuhkan sekali nutrisi yang sangat cukup gitu untuk mendukung tumbuh kembangnya. Ketika gigi kita bermasalah, terutama pada gigi-gigi anak-anak dengan masa tumbuh kembang yang benar-benar lagi memerlukan nutrisi, kalau gigi kita berlubang, orang dewasa aja tuh kita sampai susah makan ya barangkali ya, males lagi makannya, apalagi pada anak-anak. Jadi terbayang bahwa justru pada masa-masa seperti itu merupakan masa-masa yang sangat penting untuk memiliki gigi dan mulut yang sehat. Jadi tidak peduli apakah gigi susu, apakah gigi permanen, semuanya harus dalam kondisi yang baik. Karena kembali lagi itu merupakan hal yang masa yang sangat penting untuk tumbuh kembang. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Dok. Ini sebenarnya masih banyak, Dok, pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Nanti sisanya kita jawab via DM atau kita japri ke pasien ininya. Ini yang terakhir, Rida Kinanti. Saya mau izin bertanya, Dok. Kenapa gusi saya tiba-tiba berdarah? Apa itu tanda banyak karies di gigi saya? Ya, baik. Ya, gusi berdarah atau kita sebut sebagai gingivitis ya. Gingivitis itu apapun yang inflamasi atau radang itu di belakangnya kita tambahin vitis. Jadi gingivitis. Nah, itu penyebabnya apa? Sama serupa dengan karies pada gigi, itu biasanya disebabkan karena plak. Nah, yang menyebabkan plak itu menjadi gigi berlubang tadi sudah saya sampaikan adalah kandungan bakteri di dalamnya, gitu ya. Plak itu memiliki bakteri dan artinya kalau dia pada gigi dia bisa menimbulkan karies, kepada gusi dia bisa menimbulkan inflamasi atau peradangan yang menyebabkan gigi tersebut menjadi bengkak. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, bakteri itu kan mengeluarkan toksin atau racun. Nah, dari racun bakteri itu tubuh kita memberikan reaksi inflamasi. Jadi mudahnya ya. Jadi gini, ada serangan nih. Tubuh kita kasih darah yang banyak ke arah tersebut gitu untuk melawan si toksin dari bakterinya itu, racun dari bakterinya. Suplai darah menjadi banyak, akhirnya giginya menjadi gemuk gitu. Jadi isi darahnya tuh banyak gitu. Dan akhirnya kalau menjadi banyak mengandung darah, menjadi tipis. Akhirnya kalau tersentuh saja bisa jadi mudah berdarah gitu. Kandungan dari bakterinya itu tidak hanya dalam plak, ada juga di kerang gigi ya. Sama, intinya adalah sumber infeksi. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya tentunya giginya harus dibersihkan. Kalau misalkan sumber infeksinya atau bakterinya itu berada pada karang gigi, maka diperlukan tindakan scaling karena karang gigi itu tidak bisa dilakukan dengan pembersihan mekanis. Gitu, harus dengan menggunakan scaler atau pembersihan karang gigi dengan alat khusus. Selanjutnya kalau misalkan disebabkan karena plak, bisa juga disebabkan karena plak gitu. Nah, plak itu cukup dibersihkan dengan cara mekanis atau penyekatan gigi sehari-hari yang kita lakukan. Nah, tapi yang perlu saya tekankan di sini, pembersihan giginya itu sendiri bisa dianalogikan ya. Jadi ada pasien atau orang yang melakukan penyekatan gigi sehari 5 kali misalkan. Dan dia melakukan penyekatan gigi tersebut tidak dengan efektif
gitu. Artinya masih banyak daerah yang terlewat, artinya masih banyak plak dan itu daerah yang tidak dibersihkan. Nah, maka dari itu dia kan pasti akan mengalami permasalahan gigi dan mulut. Yang poin pentingnya ingin saya sampaikan di sini adalah pembersihannya itu juga harus dengan efektif dan efisien. Artinya harus menjangkau seluruh permukaan gigi, dan yang perlu dibersihkan itu bukan hanya giginya, perlu dicatat. Jadi tidak dibersihkan hanya giginya, tapi juga langit-langitnya, tapi juga lidahnya, gitu. Seluruh bagian gigi dan mulut itu perlu dibersihkan. Maka dari itu nanti kita bisa bebas dari yang namanya permasalahan gigi dan mulut. Kira-kira seperti itu. Ya, baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kembali kepada Baik. Oke, terima kasih banyak dokter. Pembahasannya sangat menarik sekali. Ini pertanyaan yang belum sempat kami bahas di sini secara langsung akan kami respon via DM ya. Untuk sahabat RSGPI yang masih penasaran, bisa juga langsung konsultasi dengan Dokter Gigi Indra di jadwal prakteknya, yaitu di hari Selasa dan Kamis, jam 5 sore sampai jam 9 malam, tentunya dengan perjanjian ya dok ya. Untuk informasi dan layanan lainnya, Sobat RSGPI juga bisa berkunjung ke website kami di www.grahapermataibu.com atau bisa juga menghubungi ke nomor informasi kami yang tadi sudah saya sebutkan ya. Oke. Untuk selanjutnya, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dibacakan atau yang sudah masuk ke Instagram kami, akan dipilih pemenang yang pertanyaannya terbaik dan akan kami umumkan nanti di status IG kami setelah acara ini. Sedikit pesan dari saya untuk Sobat GPI dari materi yang sudah Dr. Indra berikan, yaitu atasi karies secara dini, kemudian lakukan perawatan gigi secara rutin setiap harinya, yaitu di pagi dan malam hari, dengan cara menyikat gigi yang efektif, baik dan benar. Dan yang ketiga, jangan segan, jangan ragu untuk kontrol gigi secara rutin, walaupun di masa pandemi ini, terutama di Rumah Sakit Geraha Permata Ibu, karena pelayanan poligigi kami sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Kemenkes. Oke, sekian diskusi dari kami bersama Dr. Gigi Indra. Sangat menarik sekali. Terima kasih banyak untuk Dr. Indra yang sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber dan bersedia sharing ilmu untuk kita semua. Untuk seluruh tim yang telah mendukung IG Live kali ini, saya juga sampaikan terima kasih. Sampai ketemu di sesi IG Live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.